Hai, Assalamualaikum. Halo anak kreatif, jumpa lagi dengan Bu Ulfi. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, anak kreatif, sudah siap untuk belajar belum? Kalau sudah siap, siapkan bukunya ya. Oke, kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, sebelum dari sini itu Bu Ulfi di rumah itu make up. Kamu tahu make up nggak? Make up itu berdandan. Berdandan menggunakan lipstik, menggunakan bedak, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang Bu Ulfi lakukan ini memerlukan pengorbanan seperti waktu. Dan Bu Ulfi juga harus tentunya membeli makeup ya. Berarti juga harus mengeluarkan uang, seperti itu ya. Oke, terkait dengan kegiatan yang Bu Ulfi lakukan, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan mulai dari tujuannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi. 2. Mengetahui dampak positif dari kegiatan ekonomi. 3. Mengimplementasikan sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Oke, apa saja sih kegiatan ekonomi? Ada yang tahu tidak? Coba diingat-ingat kembali pembelajaran yang lalu ya. Oke, betul sekali. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Betul, kegiatan yang sering kita lakukan atau sering kita lihat itu adalah konsumsi. Pengaruh kegiatan, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh kegiatan produksi terhadap pemilik sumber daya ekonomi. Yang pertama adalah pemilik sumber daya ekonomi akan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, dan gaji. Nah, balas jasa ini memungkinkan pemilik sumber daya ekonomi memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini digunakan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang kedua, untuk produsen. Produsen memperoleh keuntungan dari produksi yang digunakan untuk menjaga kelangsungan usahanya serta memenuhi kebutuhan hidupnya dan dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidupnya. Berikutnya, pengaruh kegiatan distribusi. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu distribusi? Nah, distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya adalah warung-warung di dekat kalian. Warung-warung di dekat kalian itu termasuk dalam distribusi. Pengaruhnya apa sih? Betul sekali. Pengaruh dari kegiatan distribusi ini adalah barangnya itu akan sampai ke kalian. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan barang yang diinginkan. Seperti itu ya. Kegiatan distribusi itu terpengaruh oleh yang pertama adalah transportasi dan akses yang memadai. Bayangkan saja, bila akses yang memadai itu tidak ada, maka barangnya tidak akan sampai ke kalian. Seperti itu ya. Berikutnya, pengaruh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan yang paling digemari oleh banyak orang, termasuk ibu ya. Ibu ini sangat suka berkonsumsi, tetapi ibu memilter atau memilih mana sih yang harus ibu konsumsi terlebih dahulu. Nah, kegiatan konsumsi ini memerlukan pengorbanan seperti waktu ataupun uang. Dengan mengkonsumsi suatu barang atau jasa, kita mampu mencapai kepuasan optimal atau puas ya. Kita tuh kalau beli sesuatu kan pasti senang ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah senang, maka kita itu akan merasa bahagia. Nah, dengan bahagia itu hidup kita bisa dikatakan sejahtera. Oke, berikutnya, kalau lancarnya kegiatan ekonomi itu kira-kira bisa nggak sih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Jawabannya apa? Bisa. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang produksi. Nah, kalau produksinya meningkat, apa yang terjadi? Betul sekali, pendapatannya itu meningkat juga di masyarakat. Masyarakatnya akan menjadi tambah meningkat. Peluang pekerjaannya juga meningkat. Peluang pekerjaannya meningkat itu berarti kita itu jadi dapat pekerjaan baru. Nah, bukan hanya dalam bidang konsumsi, tetapi kita juga bisa dalam bidang produksi dan distribusi. Berikutnya, kita itu kalau misalnya nih dalam bidang distribusi itu lancar, berarti kita itu akan mendapatkan barang yang kita inginkan lebih cepat, lebih mudah. Nah, selanjutnya, apakah kegiatan ekonomi itu berdampak positif? Jawabannya, betul.
kegiatan-kegiatan ekonomi itu selalu berdampak positif terhadap kehidupan kita. Coba bayangkan sekarang, kalau misalnya kegiatan ekonomi itu salah satunya saja terkendala. Misalnya Bu Ulfi contohkan pada beras. Kegiatan produksi pada beras, kalau misalnya produksi itu terkendala, pedagang-pedagang itu akan kesulitan. Misalnya berasnya atau tanaman padinya dimakan hama. Nah, dimakan hama itu kan berarti berasnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di warung-warung itu juga tidak ada. Nah, kalau di warung-warung tidak ada, di rumahmu ada tidak? Tentu tidak ada ya, berarti kita akan kelaparan. Kalau misalnya jangka panjang, wah berarti kelaparannya akan makin luas. Bukan hanya 1-2 orang saja, tetapi bisa sampai 1 negara. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi itu saling terhubung. Nah, apabila kegiatan ekonomi itu lancar, maka peluang meningkatkan pekerjaan di bidang produksi juga meningkat. Bukan hanya di produksi, tetapi di konsumsinya, di produksinya meningkat juga. Kalau misalnya di produksinya meningkat, maka banyak orang yang akan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, pekerjaan baru ini akan membuat orang-orang itu sejahtera. Nah, kalau masyarakat kita sejahtera, kita itu sangat-sangat bahagia ya hidupnya ya. Oke, kalau kita orang-orang mendapat banyak pekerjaan, nah tentu saja akan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat. Nah, tentunya kita akan menemui banyak-banyak sekali pekerjaan ya. Bagaimana sih sekarang caranya supaya kita itu dapat menghargai pekerjaan orang lain atau usaha ekonomi orang lain? Oke, yang pertama, kita itu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Setelah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, kita itu berusaha masing-masing. Nah, kalau berusaha masing-masing itu keberhasilannya lain-lain ya anak-anak. Nah, kalau lain-lain berarti kita itu tidak boleh iri terhadap usaha ekonomi orang lain atau keberhasilan orang lain. Nah, berikutnya kita itu harus menghormati atau menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang terakhir, setelah orang lain sukses, kita pasti juga ingin kan sukses ya anak kreatif. Nah, kalau kita ingin sukses, kita itu harus meneladani keberhasilan mereka. Nah, dan meniru sikap positif. Oke, itu tadi pelajaran hari ini. Ada yang masih ingat kegiatan ekonomi apa aja? Betul, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, kalau sudah paham tentang materi yang Ibu Ulfi jelaskan, anak kreatif punya satu tugas. Tugasnya adalah membuat satu gambar cerita tentang cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, buat sebagus mungkin gambar bercerita. Kita gunakan kertas ataupun yang dimiliki. Kemudian jangan lupa difoto dan kirimkan kepada gurumu. Nah, berikut dari Bu Ulfi, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga kesehatan jangan lupa, jaga jarak, cuci tangan. Dan apabila ingin menonton tayangan-tayangan di YouTube, terutama Ruang Siar Guru, pastikan ada orang tua yang mendampingi. Gunakan secara bijak dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Cicie.